dari arah timur dan juga tenggara map kita kali ini. And that's it. Pergerakan yang dilakukan oleh Redo dari tim Secret pun juga Fredo lebih tepatnya ya dari tim Secret pun juga tadi sempat diganggu sedikit walaupun memang tidak terlalu banyak damage yang cukup signifikan masuk ke dalam Fredo. Ya kembali tim Secret nampaknya mengambil sebuah cekungan legend, cekungan yang selalu diambil saat circle menuju ke area tersebut. Namun ternyata granat menumbangkan seorang Ryzen, ada Yuhai di sana. Sebagai bala bantuan melemparkan granat juga, granat meledak. Belum memberikan damage yang berarti namun Yuhai percaya diri sekali untuk maju nampaknya kali ini. Di belakang sana sudah ada pemain-pemain Eagle Esports juga yang akan coba menjadikan bala bantuan kepada seorang Datkon. Dari sisi kiri ternyata ada pemain lain namun Yuhai datang melakukan spray juga, melakukan perang terlebih dahulu. Dan ternyata Datkon mendapatkan Yuhai, memberikan damage yang sangat berarti, headshot nampaknya tadi. Luxi menggunakan kendaraannya mundur terlebih dahulu melakukan flanking mungkin karena ternyata Eagle Esports datang juga. Namsin turun dari kendaraannya melakukan tembakan-tembakan, dua yang sudah terknockdown tidak bisa diselamatkan lagi. Yuhai berada di belakang sebuah wazet dengan keadaan yang sulit untuk diselamatkan. Bahkan kali ini retake area berhasil dilakukan oleh pemain-pemain EE Eagle Esports. Dan dengan begitu dua Uxi kita akan back off sedikit. Sementara itu di sisi yang lainnya juga terdapat pertemuan antara NFT dan juga MS Chonburi yang kali ini beriringan jalur rotasi mereka. Namun NFT di sini adalah menjadi wise decision mereka untuk ada tim lain nih yang beriringan. Oke, kita udah tahu mereka arahnya ke sana gitu. Jadi mungkin kita bakal tahan dulu di sini, tapi MS Chonburi harus hati-hati. Di dalam compound yang mereka singgahi kali ini terdapat player-player dari Four Rifles yang sudah siap menunggu kedatangan mereka. Bahkan datang kembali Jasper kali ini sebagai bala bantuan untuk pemain-pemain MS Chonburi yang berada di area ini. Jasper masuk ke dalam compound mungkin namun ternyata TG13 meledak di sana, sebuah granat yang dilemparkan oleh seorang Reed dari Four Rifle turun ke bawah juga. Satu pemain dari Four Rifle melakukan tembakan Ponzai. Granat akan coba dilemparkan ikan hiu makan tempat. Ayo kita lempar granat pas banget ke arah bawah dan itu dia meledak. Membuat satu pemain Apple dipulangkan begitu saja. Knock end terjadi. Tidak ada kesempatan kedua untuk melakukan revive juga. Ponzai mendapatkan sebuah granat eliminator. Kembali Reed mencoba untuk melemparkan granat yang ada di tangannya. Granat ada di tangan sebelah kanan dari seorang Reed. Dilemparkan mungkin menuju ke arah pemain-pemain MS Chonburi. Melemparkan ke arah depan namun ternyata masih ditahan kembali Reed. Cukup lama granat tidak dilempar, kali ini harus yang tadi nampaknya meretake area dari tim Secret. Tim Secret sebelumnya mendapatkan sebuah cekungan yang memang selalu didapatkan. Cekungan legend berada di area tersebut. Belah kanan compound dari Ponzai masuk ke arah compound tersebut mungkin, namun sebenarnya Jasper sudah siap. Di tangan kanannya ada sebuah utility, berganti kembali kali ini memegang sebuah senjata dari arah lain. Phuket mendapatkan seorang Zuxi dan Zuxi pun dipulangkan oleh seorang Phuket dan Bigetron menjadi pemain atau menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Tapi sekarang kita akan melihat terlebih dahulu peperangan antara Eagle dan juga BN United. Akankah BN mendapatkan poin pertama mereka di sini? Karena nyatanya hanya meninggalkan Namshen seorang diri dan juga Datkon yang barusan saja kelar proses revivingnya. Sementara itu ada seorang Noaz yang bisa mendapatkan satu knockdown ke arah II dan juga mendapatkan satu lagi. Dua knockdown yang harus mengeliminasi Eagle Esports. Main PUBG pakai kolor Eagle Esports. Apa tuh? Baonam United pecah telur. Kenapa Eagle Esports dong? Sekarang lihat aset Eagle barusan. Udah nyiapin pantun buat Baonam. Pura-pura nggak denger ya guys, pura-pura nggak denger. Coba ulangin lagi. Main PUBG pakai kolor. Cakep. Baonam United pecah telur. Mantap. Nah kalau kayak gitu kan bisa di-cut buat aset ya. Iya. Kalau nggak direvisi, susah juga nge-cutnya nanti. Oke, that's it. Akhirnya BN United seperti halnya yang tadi sudah dijabarkan oleh Sanskoy. Mereka mendapatkan at least 3 tambahan poin untuk saat ini atas elimination tersebut.
3 poin, harus menunggu sampai match terakhir untuk Bonam United mendapatkan 3 poin pertama mereka di Super Weekend minggu yang kedua. Namun ternyata Sembai low HP-nya karena granat tadi sangat dekat sekali melemparkan sebuah granat dan ternyata Kapon knockdown di sana atau dipulangkan oleh seorang Sembai. Granat dari Sembai lebih sakit ternyata. Kita melihat juga Silence melakukan sebuah tembakan menuju ke arah pemain-pemain Onyx, tapi dari belakang ternyata ada pemain dari tim lain yang menumbangkan seorang Silence. Bonam United baru saja mencicipi 3 poin pertama mereka, namun mereka harus kembali fight bersama dengan tim-tim lain. Onyx kali ini yang menantang Bonam United. Iya, dan granat demi granat pun juga langsung aja dilontarkan oleh mereka semuanya. Onyx dan juga BN yang harus hati-hati banget karena bala bantuan juga sudah mulai datang. Noaz harus terknockdown kali ini dengan mengupayakan satu knockdown ke arah Onyx, tapi BN United tidak bisa bertahan dengan cukup lama lagi dan mereka harus tereliminasi di posisi 13 dengan membawa total 3 elimination point. Baru saja mendapatkan 3 elimination pertama, namun ternyata fight juga terjadi kali ini antara Infinity berhadapan dengan EVOS Reborn. Satu tertumbangkan oleh pemain-pemain Infinity, namun Infinity juga tumbang. Satu pemainnya yaitu Gotani akan coba datang red face dari arah belakang, tapi banyak sekali granat yang dilemparkan, utility yang dilemparkan oleh pemain-pemain Infinity. Ada juga lemparan yang dilakukan oleh seorang Microboy. Microboy terkena damage tadi dari lemparan yang dilakukan oleh seorang Mela. Gotani juga akan coba diselamatkan oleh satu pemain, tapi ternyata Microboy tertakedown Mela. Granat yang kedua berhasil akan coba mencari pemain-pemain dari EVOS Reborn. Ternyata KF kali ini turun gunung, turun dari area atas. Red face juga terkena sebuah splash damage dari granatnya. Datang ke arah depan pemain-pemain dari Infinity. Logan menjadi pemain terdepan dari Infinity untuk menantang Red face yang sedang melakukan proning dan ternyata masih ada jarak. Ternyata tidak terbakar kali ini Red face dan ternyata itu dia yang terjadi. Knockdown didapatkan kembali oleh seorang Logan. Terkena blue zone juga. Revive akan segera dilakukan. Sudah berhasil dilakukan, bahkan Microboy kembali bangkit. Kali ini spray akan coba dilakukan. Microboy kelihatan posisinya dan itu dia kembali tersukur ke arah tanah dan kita melihat ternyata dipulangkan seluruhnya pemain-pemain EVOS Reborn. Nice try untuk tim-tim Indonesia kali ini. Kita akan langsung saja mengawal tim Indonesia yang masih tersisa, RRQ dan juga NFT kali ini. Memang tadi peperangan dari EVOS Reborn agak-agak sulit karena sudah mulai tergencet dengan blue zone juga. Apalagi ini circle 5 menuju ke 6 juga ya. Jadi sudah Kendaraan sangat berharga sekali. sangat-sangat berharga sekali walaupun sebenarnya di sini ada satu kendaraan juga yang ditumpangi oleh tim APG kali ini juga sudah mulai dibabat habis oleh Onyx yang juga kali ini terknockdown satu persatu player dari mereka. Sementara itu RRQ sudah mulai terspot keberadaannya dari tim Infinity, hanya menyisakan asa seorang diri yang sudah juga mendapatkan knockdown ke arah depan sana, ke arah Infinity dengan granatnya. Sementara itu Gotani juga dibabat habis-habisan oleh Vampire dari sisi yang lainnya. Asa mendapatkan granate eliminator dan kita melihat NFT masih bertahan mereka dengan 3 pemainnya. Setidaknya masih bertahan sampai top 9 kali ini. Ramones dengan pemain-pemain NFT yang lain dan dipulangkan Onyx juga ke arah lobby menyisakan 9 tim. Ada Vintores melakukan proning di depan dari Infinity atau dari NFT maksud saya. Bisa saja dilemparkan sebuah granat, namun ternyata Ramones, ini dia yang saya katakan tadi, bisa dilempar sebuah granat. Granat dilemparkan namun tidak menuju ke arah seorang Vintores. Karena menuju ke arah smoke ya. Tadi kalau misalnya kita lihat, sementara itu Swaps juga akan melontarkan granatnya. Harus hati-hati banget Ramones. Dia berada berdekatan oleh Vintores. Kali ini sama-sama melakukan proning antara kedua player tersebut yang dipisahkan oleh higher ground dan juga lower ground. Ya, kita melihat kali ini dari sisi lain ternyata QB
mendapatkan sebuah granat tadi atau menerima ledakan granat dari lawan-lawannya, mundur terlebih dahulu pemain-pemain dari Geek Fam Malaysia menuju ke arah seorang Miracle juga. Tapi ternyata drone bersama satu pemain dari NFT yang lain menggunakan sebuah kendaraan. Flippy akan coba turun melakukan tembakan menuju ke arah atas karena ada Damrut yang juga menyambut pemain-pemain NFT yang datang dengan kendaraannya tadi. Yap, dan kali ini tim Geek memiliki kekuatan penuh tapi QB di sana dalam keadaan knockdown juga. Sementara itu Face Clan tereliminasi di posisi ke-9. NFT pun harus segera bergegas untuk bisa menyelamatkan posisi mereka karena Ramones juga langsung saja dieliminasi. Miracle di sisi yang lainnya dari GFM juga kali ini dalam keadaan knockdown ini bisa membuka momentum untuk NFT bisa bertahan lebih lama lagi karena Geek kali ini akan langsung aja dihajar habis-habisan oleh Vampire. Vampire, tim yang sangat menakutkan sekali, memberikan sebuah granat kembali ke arah pemain-pemain Geek dan Saint OP tersungkur ke arah tanah. Masih ada satu yang masih bisa nembak yaitu QB. Namun posisinya low HP kali ini QB akan coba dibakar juga oleh pemain-pemain dari Vampire. Namun ternyata tadi membakar diri sendiri mungkin satu pemain. Namun datang seorang swap menuju ke arah depan. Tembakan juga dilakukan kembali. Geek Fam Malaysia dipulangkan seluruhnya rata sudah oleh Vampire. 13 elimination sudah didapatkan Vampire. Wow. Dan kali ini Vampire harus menyelamatkan dua rekan mereka supaya mereka bisa kembali ke medan perang dengan 3 penggawa mereka. Karena sejauh ini hanya menyisakan the last man standing mereka saja dari Vampire. Sementara itu nampaknya dari tim MS Chonburi sedari tadi melakukan huru hara dengan NFT dan juga APG di arah higher ground mereka. Vampire seakan gak kenal yang namanya placement point. Mereka hanya mengenal yang nama elimination point. Karena kita melihat kali ini Stone juga dipulangkan oleh satu pemain. Ternyata Voke OP dari Axis Red Ones. Ini yang terjadi kembali saat sebuah tim melakukan fight terus menerus. Akhirnya satu persatu pemain-pemain mereka terculik dan lagi-lagi terjadi untuk pemain-pemain Vampire. Karena ternyata satu pemain tersungkur ke arah tanah kembali karena Flippy tadi melemparkan granat. Dan ternyata drone juga mendapatkan knock ke arah lawannya. Granat juga dilakukan tadi oleh seorang drone. Wah, ini dua player dari tim Vampire nggak bisa berkutik tadi. Fluket tiba-tiba tidak bergerak sama sekali karena dia langsung tereliminasi di depannya. Disergap oleh player-player dari tim NFT. Itu kayak shock terapi banget sih barusan. Dan kembali lagi terulang lagi di mana Vampire pulang di posisi ke-7 tapi 13 elimination mereka kumpulkan. Menandakan memang ini tim yang benar-benar mengandalkan elimination point. Dari sisi lain kita melihat kali ini 20 melakukan tembakan juga menuju ke arah pemain-pemain Axis Red Ones. Meledak di sana sebuah UAZ. Namun dengan ledakan tersebut pastinya UAZ itu bisa dijadikan cover juga. Revive akan coba dilakukan namun granat dekat sekali. Meledakkah mungkin kali ini? Ini adalah sebuah granat yang sangat dekat namun ternyata Heinup masih bisa untuk diselamatkan. Sementara waktu dibakar juga. Habis granat dibakar panas kali ini Heinup pun tidak bisa menahan panasnya sebuah molotov. Membakar di arah sana. Ada sebuah smoke yang kembali di-pop up oleh pemain-pemain Axis Red One. Namun dari sisi lain ternyata Flippy menjadi pemain terakhir NFT. Dan ternyata itu dia Flippy bisa mendapatkan MS Chonburi atau Blue Zone lah yang mendapatkan pemain dari MS Chonburi. Oke, kali ini tersisa 2 player. Drone harus diselamatkan dengan cepat karena sudah terhimpit oleh Blue Zone juga. Ayo Flippy, ayo Drone, kali ini mereka harus benar-benar cekatan banget. Tapi nampaknya udah mulai susah banget untuk menyelamatkan Drone di belakang sana. Dan Flippy harusnya untuk saat ini akan berjuang sendirian untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner karena udah bleeding out. Cepet banget, sementara itu ada Voke juga di depan Flippy. Harusnya Flippy waspada banget, tapi Flippy nggak bisa bertahan. NFT harus tereliminasi di posisi keempat karena memang sekali lagi selain ada Voke, ada juga Blue Zone di sana. Namun ini adalah posisi terbaik NFT di hari ini. Hashtag 4, nice try pastinya. Tren positif dimiliki oleh NFT, kita harapkan. Ini adalah 5 match pertama mereka di Super Weekend. Besok adalah match ke-6 mereka. Semoga saja match ke-6 menjadi match untuk NFT. Dan kita melihat juga kali ini dari APG akan coba maju menuju ke arah seorang kacang susu spray juga dilakukan dengan AKM-nya. Ternyata mendapatkan satu pemain zero ter-takedown. Tapi ada backup yang sempat dilakukan oleh seorang Onyx juga. Yap, dan kali ini APG hanya menyisakan the last man standing mereka yang sekarang sedang sehat walafiat. Voke menjadi sneaky assassin, melontarkan molly juga yang gak bisa
bikin APG berkutik. Poke pun bisa mendapatkan war tersebut. Dan ini dia Jumper versus Poke yang akhirnya bisa dimenangkan oleh Poke dari tim Axis yang mendapatkan winner-winner chicken dinner. Sebuah fight antara dua tim Malaysia di akhir ternyata dimenangkan oleh Axis Red One.